Baik, sahabat sekalian, pada perjalanan kali ini kita akan mengunjungi Museum Gudang Ransum yang ada di kota Sawalunto, Sumatera Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kota Sawalunto adalah kota dengan wisata sejarah. Salah satunya adalah wisata tambang. Di situ nanti kita akan mengunjungi Gudang Ransum yang ada di kota Sawalunto. Oke, ikuti terus perjalanan kami ke kota Sawalunto. Kita ambil tiket dulu di sini. Nah, kita ambil tiket di sini nih. Tiketnya berapa, Bu? Tiketnya 10.000, Pak. Tadi udah dikasih ke Ibu. Bu, lihat kan, Bu, tiketnya, Bu. Nampak, Pak? Iya. Oke, kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, ya. Ini suplai uap yang berasal dari tungku pembakaran. Sedangkan pada bagian timur bangunan dahulu dipergunakan sebagai tempat istirahat mereka. Adapun pada bagian Rakyat Sawalunto di sini. Banyak yang bilang Sawalunto kota kuali. Jadi bukan karena buat kuali, produksi kuali atau jualan kuali, tetapi karena keadaan geografis kita kayak kuali. Kita dikelilingi perbukitan. Setelah diteliti sama pertambangan Indonesia, kita punya batu bara dengan kalori terbaik yang ditemukan di masa itu. berarti kualitasnya bagus. Kalori tertinggi di dunia yang ditemukan di masa itu. Kisaran kalori kita 5.000 sampai 9.000. Hitungannya sudah antrasit kita, Pak. Di dapur sentral ini hadirnya di tahun 1918, tepatnya di masa kejayaan, yang kita kenal dengan nama PT Ombilin. Ya. Dapur sentral ini dihadirkan di tahun 1918 sebagai salah satu penunjang di masa kejayaan tadi. Kita berada di sini, di dapur sentral. Ini dapur sentralnya. Ini sistem generator atau mesin uap. Ya. Yang mana uap panas yang diproduksi di sini, yang berproses, nantinya ditransferkan masuk basement, masuk ke ruang bawah tanah kita, naik bawah tanah melalui ya? pipa uap yang di lantai, baru disebarkan ke ketel-ketelnya. Jadi api dan asap cuma di sini, yang lalu kemarin hanya uap panas. Oh gitu. Yang ini bagian area pabrik es tertua kedua di Sumatera Tengah setelah Padang. Membuat es batangan atau balo es, Balo es, ya. makanan basah seperti ikan sayuran yang nanti disimpan di sini. Di masa lalu es batu itu diperjualbelikan juga sampai area Payakumbuh atau Riau. Iya. Jadi sajian dengan es batu ini sudah sajian orang kaya. Kita kira ini peninggalan Belanda. Setelah diidentifikasi, kita cari tahu informasinya. Ternyata ini mortir yang diproduksi Tentara Nasional kita di tahun 1949. Ini gedung pertemuan kesenian GPK yang berada di depan Hotel Hasan Bilin. Yang beberapa tahun belakang kena musibah kebakaran. Oh, sekarang masih ada? Masih ada, masih dalam perencanaan renovasi. Sawalunto Overtime, Sawalunto dari masa ke masa. Ya. Awalnya hamparan sawah wilayah Minang. Karena penemuan batu bara 1898 yang benar-benar dikirimkan laporannya. Adalah tambang, adalah perkereta apian. 1918 hadir dapur umum atau Museum Ransum. 1950 pemerintahan hadir. Tahun 2005 bekas hunian masyarakat atau hunian ex karyawan PTBA dan difungsikan jadi museum. Ya, 2005. Oleh wakil presiden kita Bapak Yusuf Kala. Yusuf Kala ya. Tanggal 17 Desember 2005. Tahun 2018 Bahasa Tansi pun diresmikan keberadaannya sebagai salah satu warisan budaya tak benda tingkat nasional. 2019 kita dapat pengakuan dunia oleh UNESCO, tapi sayangnya 2020 COVID.
naik ke tabung uap panas yang di dinding. Dari tabung uap panasnya ditransferkan masuk kemari. Uap panasnya bersirkulasi di sini, panasnya terkonduksikan ke dalam. Lebih kurang per ketel ini 100 kg beras. 100? Ya. 100 kilo. Dan ini pun multifungsi, juga dilengkapi ada dengan langsang buat masuk sayuran atau daging. Kalau ini buat masuk air. Jadi guys, gudang ransum ini adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan para pekerja tambang batu bara Umbilin yang jumlahnya ribuan orang. Jadi dulu pemerintah kolonial Belanda melalui perusahaan batu bara Umbilin mendatangkan peralatan memasak dalam ukuran besar yang didatangkan dari Jerman dan terbuat dari besi, tembaga dan nikel. Sistem memasak dengan peralatan periuk ketel menggunakan uap panas yang berasal dari tungku pembakaran. Buatkan makanannya dan diantarkan ke barak-baraknya atau pos-posnya. Buat makan burung kontrak yang bujangan semua makan di sini. Sedangkan yang sudah berkeluarga butuh bahan mentahnya. Nah, ini gambar di tahun 1940, sekitar tahun 1940. Ngantri panjang ya. Tapi yang jelas data-data ini kita minta dari Belanda. Karena pastinya di tahun itu jangankan membuat data baca tulis saja mungkin butuh ada yang. Jadi kalau Bapak nanya oleh Hasau itu, Ya bawa lah ikut. tidak lain tidak bukan batu bara. Kalau nanya sama saya, nah gimana? Kalau kita soal kuliner, soal makanan udah. Baik sahabat sekalian, demikian liputan kita mengunjungi Museum Gudang Ransum di Kota Sawalunto. Semoga bermanfaat dan terhibur. Dan kalau sahabat sekalian berkunjung ke Kota Sawalunto, jangan lupa mampir di Gudang Ransum. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.